Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan coba mengupas beberapa gagasan kunci dari buku Change karya Damon Centola. Iya, Khususnya nih kita fokus ke bagian awal soal mitos-mitos umum yang ternyata sering jadi penghambat perubahan. betul sekali. Anda pernah nggak sih merasa heran gitu, kenapa ya ada ide brilian tapi kok gagal total, sementara ide lain kayaknya biasa aja tapi nyebar cepet. Nah, itu dia. Buku ini kayak menantang asumsi dasar kita soal gimana sih perubahan itu terjadi. Oke. Misi kita kali ini yaitu membongkar asumsi-asumsi yang mungkin keliru. Banyak loh yang masih percaya kalau perubahan itu ya kayak virus, nular gitu aja. Oh iya ya, sering dengar itu. Atau kuncinya pasti di toko berpengaruh, di influencer. Tapi ya itu, penelitian Sentola ini nunjukin gambaran yang jauh lebih kaya. Lebih kompleks ya. Ya, lebih kompleks. Fokusnya lebih ke kekuatan jaringan sosial kita dan juga norma-norma yang berlaku di dalamnya. Oke, menarik. Mari kita mulai bedah mitos yang pertama, anggapan kalau perubahan itu menyebar kayak virus. Hahaha, mitos klasik ini. Iya kan? Pandemi 2020 kemarin itu contoh menarik banget bukan? Penyakitnya, nyebar cepet banget. Cepat banget. Tapi, perilaku pencegahannya, kayak pakai masker, jaga jarak, itu kok naik turun ya? Hmm. Malah kayaknya luntur gitu seiring waktu. Nah, kenapa beda banget ya? Nah, itu karena perilaku atau ide baru, apalagi yang dianggap beresiko atau mungkin gimana ya, menantang kebiasaan lama. Ya, yang nggak biasa gitu ya. Betul, itu nggak nular hanya karena kita kontak sesaat. Nggak kayak flu atau batuk. Ini bukan penularan sederhana. Oke, bukan penularan sederhana. Terus, perubahan perilaku itu perlu keputusan sadar. Dan keputusan kita itu, sangat dipengaruhi sama lingkaran sosial kita. Teman-teman kita, keluarga. Lingkungan ya. Iya, ini yang Centola sebut penularan kompleks. Jadi sekedar tahu informasinya aja tuh seringkali nggak cukup buat bikin kita beneran bertindak. Wah, menarik banget ini. Jadi bukan cuma soal tahu, tapi juga soal pengaruh orang sekitar ya. Persis. Nah, ini nyambung nih ke mitos kedua. Peran sentral toko berpengaruh atau ya influencer. Ah, ini juga sering banget. Ada istilah kekeliruan operah kan ya? Gagasannya kalau tokoh terkenal dukung sesuatu, pasti langsung viral, nyebar luas. Mirip ide pemimpin opininya Lazarsfeld dulu. Iya, mirip. Tapi, bener nggak sih kayak gitu? Kan kita sering juga lihat produk atau kampanye yang didukung seleb meledak. Di mana salah kaprahnya menurut Centola? Nah, Centola ini argumennya justru sebaliknya. Ketergantungan sama influencer itu seringkali kurang tepat sasaran. Oh iya, contohnya gimana? Contoh bagus itu Twitter. Awalnya Twitter tumbuh bukan dari selebriti atau tokoh besar loh. Bukan ya, terus dari mana? Justru dari pengguna biasa di San Francisco. Orang-orang yang terhubung erat dalam jaringan pertemanan mereka. Ikatan kuat, gitu. Gani dari komunitas kecil yang solid dulu ya? Betul. Para influencer itu baru pada ikut gabung setelah platformnya mencapai masa kritis. Udah rame duluan. Oke. Studi lain juga nunjukin hal serupa. Kayak Aerosmith Gesture di game Second Life, atau pas penyebaran tagar hashtag Jan25 waktu revolusi Mesir. Itu peran vitalnya justru ada di orang-orang biasa yang mungkin posisinya di pinggiran jaringan, bukan di pusat perhatian. Jadi, yang penting bukan siapanya yang spesial, tapi di mana posisi strategis orang itu dalam jaringan. Wah, jadi bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi lebih ke struktur jaringannya ya. Bagaimana orang terhubung, di mana posisi mereka. Tepat sekali. Dan ini juga menantang mitos ketiga, Mitos ketiga, oke. Apa itu? kekuatan ikatan lemah. Idenya Mark Renovators ini kan populer banget ya. Oh ya, Granovetter. Tentang kenalan jauh itu ya. Iya, betul. Bahwa kenalan jauh kita atau ikatan lemah ini penting buat nyebarin informasi baru, kayak info lowongan kerja, ke kelompok sosial yang beda-beda. Kayak eksperimen 6 degrees of separation itu ya. Nah, iya, mirip itu. Konsep ini memang sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk mendorong perubahan perilaku yang tadi dibilang kompleks itu, apakah ikatan lemah ini masih jadi andalan? Nah, menurut temuan Centola, ternyata tidak cukup. Untuk penularan kompleks, justru ikatan kuat yang tumpang tindih itu jadi krusial. Tumpang tindih? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita punya beberapa teman dekat yang saling kenal juga, dan mereka semua melakukan atau mendukung perilaku baru itu. Ada redundansi, pengulangan pesan dari sumber terpercaya. Oh, jadi perlu dengar dari beberapa orang yang kita percaya ya? Persis,
Kita perlu penguatan sosial itu sebelum berani coba sesuatu yang baru, apalagi kalau dianggap beresiko. Balik lagi ke Twitter tadi. Iya, kenapa Twitter? Penyebarannya itu nggak acak lewat kenalan-kenalan jauh, tapi terkonsentrasi lewat ikatan kuat, misalnya antar komunitas teknologi di Silicon Valley sama Boston. Jadi bukan nyebar kemana-mana gitu aja ya? Bukan, lebih terfokus. Karena dengar hal yang sama dari beberapa teman dekat, itu rasanya lebih meyakinkan daripada cuma satu info sekilas dari kenalan jauh. Masuk akal banget. Jadi kesimpulannya sejauh ini perubahan perilaku nggak kayak virus, nggak melulu soal influencer terkenal, dan ikatan lemah perannya terbatas untuk hal kompleks. Betul. Ini membawa kita ke mitos terakhir nih. Kalau ide bagus dan pemasaran hebat, pasti berhasil. Logikanya kan gitu ya. Produk inovatif, keren, gampang diingat, dipromosiin gila-gilaan. Harusnya sukses dong ya. Iya, harusnya. Tapi kok, Kenyataannya seringkali nggak gitu. Ada faktor lain yang kuat banget. Norma sosial. Ini bisa jadi penghalang yang, nggak terduga. norma sosial ya. Contohnya ada? Contoh paling gamblang mungkin Google Glass. Ingat? Oh, iya kacamata pintar itu ya. Yang dulu heboh banget. Betul. Teknologinya canggih, pemasarannya eksklusif ke para influencer teknologi, tapi akhirnya gagal total. Iya juga ya. Kenapa itu bisa gagal? Padahal keren banget kelihatannya. Nah, itu dia. Karena ternyata nabrak norma sosial yang kuat soal privasi dan interaksi tatap muka. Orang merasa nggak nyaman diobservasi atau merasa yang pakai itu nggak sopan di situasi sosial. Sampai ada istilah glass holes itu ya. Nah, itu dia. Kesadaran publik tinggi, tapi penerimaannya negatif. Ini yang di buku disebut masalah jeruk Bali atau grapefruit problem. Semua orang tahu, tapi nggak ada yang mau pakai atau malah nggak suka. Wah, menarik istilahnya. Google Plus juga gitu katanya. Iya, Google Plus juga contoh lain grapefruit problem. Semua orang tahu ada, tapi karena sedikit yang pakai, itu jadi bukti sosial negatif. Kayak, oh ini produk nggak laku. Jadi bukti sosialnya malah negatif ya. Betul. Contoh lain yang lebih serius, mungkin resistensi terhadap PrEP di Zimbabwe. Itu obat pencegah penularan HIV. Oh ya? Kenapa resisten? Padahal gratis dan terbukti efektif. Tapi banyak yang enggan pakai karena takut stigma sosial. Takut dianggap punya perilaku berisiko tinggi atau bahkan dianggap sudah positif HIV. Ya ampun, padahal tujuannya baik ya. Banget. Ini nunjukin betapa kuatnya norma sosial. Bahkan bisa mengalahkan solusi medis yang gratis dan efektif. Ini pelajaran penting banget buat intervensi kesehatan masyarakat. Gila ya, kuat banget pengaruh norma itu. Jadi kalau dirangkum nih, intisarinya adalah mendorong perubahan itu rumit banget ya. Jauh lebih rumit dari yang kita kira. Bukan sekedar soal bikin viral, bukan cuma soal cari influencer paling top. Ikatan lemah punya peran tapi terbatas buat perilaku kompleks. Dan ide paling keren pun bisa mental kalau nabrak norma. Ya. Kuncinya ada di jaringan sosial dan norma yang berlaku di dalamnya. Itu pemain utamanya. Oke. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Silakan. Mengingat betapa kuatnya mitos-mitos ini ya, soal viralitas, soal influencer, soal ikatan lemah. Seberapa sering ya kita mungkin tanpa sadar pakai strategi yang salah kaprah saat mencoba mendorong perubahan positif? Pertanyaan bagus. Entah itu di lingkungan sekitar kita, di tempat kerja, atau mungkin dalam skala yang lebih besar. Gara-gara kita terlalu percaya sama asumsi-asumsi yang ternyata nggak sepenuhnya akurat ini. Sesuatu untuk kita renungkan bersama ya. Betul sekali, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.